Halo semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau jalan-jalan dadakan ke tempat hits dan instagramable yang ada di Pik 2. Tempatnya cocok banget buat jalan atau ketemuan sama pasangan, temen, dan kumpul keluarga. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like videonya supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi dan tunjukin ke teman, pasangan, atau keluarga sebagai referensi jalan-jalan dadakan kalian. Untuk menuju tempat ini, di Google Map kalian bisa lewatin tol yang arah ke bandara dan keluar di Kapuk. Kebetulan kita itu lewat tol Outer Ring Road 2 dan kaget ada tol yang harganya 45.500. Di tol yang sebelum yang tadi ya. Kalau kalian punya jalur alternatif lain, boleh di komen ya guys. Kita nggak lewat Outer Ring Road 1 karena jalan tol yang kita lewatin itu takut banjir guys, karena lagi hujan deras banget kayak di awal video. Kalau dari Pik Avenue, perjalanan yang ditempuh untuk menuju tempat hits ini itu sekitar 20-30 menitan. Untuk jalanannya di weekend sebelum jam 12, padat lancar, jalanannya lebar, dan masih suka ya sesekali ketemu sama kendaraan proyek. Udah sampai di pasar modern Pik ini, kita masih lurus terus lewatin jembatan pertama yang cantik ini, yang kiri kanannya udah lautan, buat ke Pik 2. Sesampainya di Pik 2, di paling ujung itu ada bundaran pertama. Nah, tips kalau bisa kalian tuh ambil jalur yang agak ke tengah dan agak ke kanan gitu, supaya nggak kejebak sama mobil-mobil yang mau muter balik di sebelah kiri ini. Di sini kita naik jembatan kedua, ketemu pemandangan laut lagi di kiri kanan jembatan dan masuk ke area Pik 2 yang masih banyak banget ruko-ruko kosong dan masih banyak lagi pembangunan lainnya. Oh ya, yang naik kendaraan umum buat kesini juga dilaluin sama bus Transjakarta jurusan 1A, tapi kayaknya baru sampai di area Pik 2 bundaran pertama tadi ya. Dari jalanan tadi, itu kita masih lurus terus ikutin jalan dan ketemu jembatan yang 3 tadi. Di sini kalau kalian tahu ada area pantai pasir putih Pik 2. Tapi sekarang aksesnya tuh masih ditutup karena lagi ada renovasi. Abis ngelewatin pasir putih dan bundaran nanti yang di paling ujungnya itu, kita mau cari jembatan yang terakhir. Itu kita bakal naik ke jembatan yang keempat. Di sini itu kita ngelewatin area jalur proyek, masih banyak banget di sini lahan kosongnya, bahkan kayaknya masih belum ada bangunannya. Terus kayaknya emang alur kita mau menuju tempat hits ini tuh saya sekalian memperkenalkan area Pik 2 yang baru dan luas ini. Jalanan yang dilewatin itu berlubang-lubang banget, jadi harus hati-hati apalagi yang pakai mobil sedan atau yang agak pendek. Karena kayaknya ini lubang-lubang bekas kendaraan proyeknya cukup besar-besar. Karena jalanannya masih kosong, rambu-rambunya juga belum lengkap, jadi hati-hati dan waspada saat di persimpangan jalan yang kalian temui. Setelah belok kanan ini, kalian bakal lihat apartemen Tokyo Riverside. Nah, kalau misalnya kalian udah lihat tempat ini, berarti kalian udah deket banget sama tempat hits yang mau kita kunjungi. Sampai di ujung jalan ini, kita putar balik dan cari akses masuk ke parkiran ruko di samping kiri. Setelah dapet dan sampailah kita di La Riviera. Nah, si ruko La Riviera ini selain hits karena bentuk ruko-rukonya tuh kayak di Eropa gitu, di balik ruko ini tuh ada Riverside yang juga jadi tempat orang foto-foto. Dan kebetulan di hari ini tuh ada festival kuliner di belakangnya. Untuk akses masuknya itu kalian bisa lewat dari tengah-tengah ruko ini, atau kalian bisa jalan ke bagian ujung-ujung ruko. Ujung-ujung ruko ini tuh ada jembatan putih, yang si jembatan putih yang kita maksud tuh tinggal kalian lihat aja deh di mana banyak tempat orang berkumpul dan berfoto-foto di situ. Selain jalan-jalan sama keluarga dan teman, di sini kalian bisa bawa juga hewan peliharaannya. Dan untuk akses masuknya itu free, kalian tidak dikenakan biaya. Jadi bisa deh langsung jalan-jalan aja keliling-keliling atau sekedar foto-foto di jembatan yang cantik dan hits ini.
Di La Riviera ini itu lokasinya semuanya outdoor. Di video tuh kelihatannya emang cahayanya lagi nggak terik, bahkan mendung. Tapi ingat, karena lokasi kita itu sebenarnya udah di tengah laut, udara dari sini tuh udah lembab dan panas kayak di pantai gitu. Jadi yang mau berencana untuk pergi ke La Riviera ini, siapin outfit outdoor ternyaman kalian ya. Di festival kuliner La Riviera ini kalian bisa cobain banyak banget pilihan makanan. Pilihan makanan yang bisa kalian cobain itu dari yang halal sampai non halal. Atau kalau misalnya kalian mau makanan yang nggak berat-berat gitu, di sini banyak yang kayak snack-snack gitu kayak bakso goreng atau misalnya es podeng dan lain-lain yang bisa kalian lihat di sepanjang video ini. Kita sampai di sini itu kurang lebih jam 12-an. Sebenarnya jadi pas waktu makan siang, tapi kondisinya tuh di sini nggak terlalu rame. Udah tahu dong alasannya pasti karena apa? Karena ya kalau misalnya jam-jam 12 gini pasti orang udah asumsinya matahari tuh terik banget. Tapi ya nggak apa-apa, kita suka jalan-jalan pas masih kosong kayak gini. Untuk ruko-ruko di sini itu kebanyakan masih kosong. Tapi kalau misalnya ada ruko-ruko yang udah ada isinya pun, di depannya itu kan ada tempat duduk outdoor gitu. Nah, tempat duduk outdoor ini itu nggak spesifik untuk tenan-tenan tertentu ya. Jadi kalian kalau datang ke sini bisa duduk di mana aja. Dan untuk akses jalan di area kuliner festival ini itu nyaman banget buat bawa stroller atau kursi roda karena jalanannya itu bener-bener lempeng, lurus-lurus aja, nggak ada lubang karena emang tempat ini juga masih baru. Oh iya, di sini kalian nggak perlu bingung, walaupun ruko-ruko di sini itu masih dikit banget yang keisi. Kalian pasti bingung kan kalau mau numpang buat toilet. Nah, di ujung-ujung jembatan putih itu kiri kanan, nah di situ tuh ada portable toilet yang warnanya merah. Lokasinya tuh ada selalu di ujung-ujung yang jembatan putih yang banyak orang foto-foto ini. Di sisi lain jembatan, di seberang, itu masih ada tempat makan juga. Dan kita mutusin untuk makan di sisi sini, karena emang kelihatannya lebih lapang dan lebih kosong gitu. Dan ini adalah makanan yang mau kita cobain. Sambil menunggu makanan datang, bisa sambil menikmati suasana yang ada di La Riviera ini. Kelihatannya kayak bukan di Jakarta ya, tapi kalau misalnya buat panasnya sih, panasnya udah Jakarta banget. Untuk makanan yang kita pesan tadi itu, persiapannya nggak terlalu lama. Dari kita pesan tadi itu, setelah pembayaran langsung disiapin. Dan akhirnya menu utama yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Di sini kita pesan nasi babi panggang ukuran large dengan harga 75.000. Nah, kalau misalnya regulernya itu ukurannya sekitar 50-an ribu gitu. Gimana menurut kalian? Kalau menurut kita nasi babi panggangnya itu ya rasanya biasa aja, nasi babi panggang pada umumnya. Mungkin harganya cukup mahal tapi kita bisa maklumin karena mungkin ini lagi festival. Nah, setelah makan ini kita itu lanjut jalan ke area belakang-belakangnya itu yang tadi kita lihat ada tempat bermain atau arcade game festival gitu. Masuk ke sisi ini itu gratis, nggak bayar. Tapi kalau misalnya kalian mau main game arcade-nya itu perlu bayar per masing-masing booth. Harganya itu ada di stand-stand yang ada di depan itu. Kalau misalnya kita lihat sih kurang lebih harga-harga untuk bermain game di sini tuh start dari 20 ribuan. Kalau lagi jalan sama keluarga lengkap nih, bisa juga nih kalian pinjam kostum, terus foto-foto di depan ruko di sini, biar kayak lagi di Eropa gitu.
Beruntung banget selama kita di sini cuaca itu cuma mendung, nggak sampai hujan. Karena kalau misalnya benar-benar sampai hujan di sini tuh nggak ada kanopi untuk kita berteduh, jadi harus ya siap sedia payung. Kalau capek di sini udah jalan-jalan, foto-foto, mungkin kalian kecapean kakinya bisa nih kalian sewa skuter dan keliling-keliling di sini. Atau kalau misalnya kalian bawa anak kecil yang belum bisa main di game arcade yang tadi, nih ada mainan untuk anak-anak, tempat area bermain untuk anak-anak yang mungkin usianya tuh di bawah 5 tahunan gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak yang udah usianya di atas 5 tahun ke atas, yang udah agak besar dan agak remaja gitu, bisa nih cobain permainan-permainan ini yang lain sama kakak-kakak dan om dan tante. Untuk rangkumannya di area bermain ini tuh pilihan untuk gamenya itu bener-bener banyak banget. Dan kalau misalnya kalian suka datangnya pas lagi sepi, bisa nih ikutin jam kedatangan kita nih pas lagi sekitar jam 12-an gitu. Yang tadinya tuh kita pikir kalau misalnya datang jam 12-an tuh mungkin udah ramai banget, justru kayak udah telat banget, udah kesiangan. Tapi ternyata datang jam 12 siang lagi terik-terik kayak gini tuh kosong. Cuman ya itu disiapin aja untuk pakaian outdoor ternyaman kalian. Hari semakin sore, ini itu udah sekitar jam 2 atau setengah 3-an gitu. Di La Riviera ini itu udah mulai rame banget, cuaca makin panas, jadi butuh yang dingin-dingin gitu. Di sini kita mutusin untuk cobain es podeng. Untuk semua pembayaran tenan yang ada di sini udah bisa pakai QR ya, dan es podeng yang kita cobain itu harganya 25.000. Balik lagi harganya lumayan mahal ya dibanding es podeng abang-abang. Ya namanya juga lagi festival. Tapi untungnya esnya ini bener-bener nyegerin, isinya juga padat banyak, ada alpukat dan tapenya yang berasa banget, dinikmatin sambil ngeliatin orang-orang yang lagi naik perahu kayak di Venesia gitu. Dan sekian jalan-jalan dadakan kita kali ini. Kalau kalian suka sama La Riviera Peak 2 Culinary Festival ini, kunjungin sebelum 14 November karena itu hari terakhirnya mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka sama video ini, dan tunggu video jalan-jalan dadakan kita selanjutnya. Bye!